Bisa kita mulai, Pak Ustaz? Ya, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kajian tafsir Al-Quran insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang insya Allah dicurahkan kepada kita. Salam dan salat kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Jamaah kajian tafsir Al-Quran insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada subuh hari ini kita lanjut lagi ya untuk mengikuti kajian kita, dan alhamdulillah Pak Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita. Seperti biasa juga nanti saya minta Pak Prof Muzuni yang akan memandu acara ini. Oke, untuk itu mimbar virtual ini saya serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa peserta ta'lim, tafsir dan tadabbur, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita awali kajian kita pada subuh hari ini dengan banyak memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin dan mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk menuntut ilmu agama, termasuk diantaranya mempelajari kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan nikmat untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikannya, mengajarkannya kepada orang lain. Tak lupa kita bersolawat, bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia agung, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para pemirsa muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, mari kita lanjutkan kajian kita masih bersama dengan surat Al-Fatihah dan berada pada kajian ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita kaji bersama, Iyyaka na'budu bermakna kepadamulah kami beribadah, kepadamulah kami menghambakan diri, kepadamulah segala bentuk peribadatan kami tujukan, kepadamulah kami menyembah. Itu makna daripada Iyyaka na'budu. Dan didahulukannya kata ganti Iyyaka sebelum kata kerjanya na'budu menunjukkan itu adalah pengkhususan atau bahkan pembatasan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita tujukan segala bentuk peribadatan kita. Demikian pula Iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta
pertolongan. Sama dengan sebelumnya, iyyaka kata ganti didahulukan daripada kata kerjanya yang menunjukkan pengkhususan atau pembatasan. Iyyaka nasta'in berarti hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Juga sudah kita bahas pada pengajian yang lalu bahwasanya kata na'budu dan kata nasta'in itu dalam bahasa Arab disebut sebagai kata kerja fi'il al-mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Sehingga iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah ibadah, itu menunjukkan bahwasanya peribadatan kita harus terus menerus, kita harus terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena nasta'in juga demikian. Kata nasta'in dalam bahasa Arab adalah kata kerja fi'lul mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Sehingga al-isti'anatu billah, yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kebiasaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus-terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan yang terkait dengan iyyaka nasta'in, al-isti'anatu billah. Al-isti'anah atau nasta'in artinya kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa masuk dalam tauhidul uluhiyah, menunggalkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Al-isti'anah, minta tolong, itu bisa masuk dalam bagian ibadah. Ulama kemudian membagi dua al-isti'anah ini, minta tolong ini, permintaan tolong ini ada dua macam. Yang pertama adalah meminta tolong dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya kepada makhluk. Maka itu tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta tolong dalam urusan-urusan perkara-perkara yang berada dalam kemampuan makhluk untuk melakukannya, maka itu kita boleh saja meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, itu menunjukkan ya bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, tetapi untuk hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita meminta hujan, ya, al-istisqa, minta diturunkan hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh datang kepada dukun misalnya untuk menurunkan hujan. Maka itu termasuk dalam al-isti'anah asyirkiyah. Itu termasuk dalam minta tolong yang syirik. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong dalam perkara-perkara yang gaib. Ya, misalnya ada barang kita yang hilang misalnya. Ya, kita minta tolong mencari, boleh saja minta tolong orang, tolong cari, bantu saya mencari barang yang hilang. Karena itu dalam kemampuan manusia. Tapi kalau kita minta tolong kepada dukun yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, ya, dengan pandangan gaibnya dia mengatakan, oh barang Anda yang hilang itu ada di tempat ini. Itu sebenarnya adalah hal yang tidak berada dalam kemampuan manusia. Manusia tidak bisa mengetahui.
ya, hal-hal yang seperti itu manusia bisa mencari. Ya, kita bisa mencari di tempat di mana kemungkinan barang itu bisa ditemukan, maka kita mencari. Kita bisa minta tolong kepada orang untuk membantu mencari. Tapi minta tolong secara gaib seperti orang yang datang kepada dukun yang diistilahkan dengan al-arraf, ya. Al-arraf itu dukun yang kerjanya menunjukkan di mana tempat barang-barang yang hilang. Itu termasuk dalam kesyirikan. Karena minta tolong yang seperti itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam perkara yang gaib. Maka iyyaka nasta'in, kita meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, kalau minta tolong kepada Allah dalam segala hal. Bahkan dalam urusan-urusan yang manusia mampu membantu kita, tetap kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan urusan tersebut. Ya, karena meskipun manusia membantu kita, jika Allah tidak mengizinkannya maka tentu tidak akan terwujud. Tetapi meminta tolong kepada selain Allah untuk urusan-urusan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya, maka tidak boleh kita minta kepada yang lain. Memohon rezeki misalnya. Rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta rezeki dari manusia. Tapi minta bantuan uang misalnya sama manusia, itu boleh. Karena manusia bisa memberikan uang yang dia miliki. Tapi untuk memberikan rezeki kepada kita, rezeki itu tidak ada di tangan manusia. Orang-orang yang kaya itu pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mampu menciptakan rezeki. Ya, dia hanya bisa mencari rezeki. Dia mencari rezekinya. Lalu kemudian rezeki yang dia dapatkan, dia bantukan kepada orang lain. Kita bisa minta bantuan, dibantu dengan uang, dibantu dengan barang. Tapi meminta rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meminta pertolongan, apalagi kepada kekuatan-kekuatan gaib, ya, yang diyakini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas-jelas merupakan kesyirikan, ya. Datang di tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian berikhtiar di situ, menyampaikan permohonan-permohonannya, yang tidak punya anak, mudahkanlah saya bisa punya anak, yang usaha sering bangkrut misalnya, ya mudahkanlah supaya saya punya usaha bisa lancar misalnya, dan seterusnya, yang mau jadi pejabat, datang di tempat-tempat yang dikeramatkan, ya minta pertolongan di situ kepada penguasa tempat tersebut supaya dimenangkan menjadi pejabat atau pemimpin ataupun anggota dewan misalnya, ya. Itu sebenarnya merupakan bentuk-bentuk isti'anah, yang meminta pertolongan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meminta pertolongan atau meyakini pertolongan dari benda-benda mati seperti cincin misalnya. Ya, saya pakai cincin ini, maka ini akan melancarkan rezeki saya. Ya, nah bisa cincin melancarkan rezeki. Berarti kita meminta tolong kepada benda mati itu. Ya, jimat-jimat yang dipakai itu juga bisa masuk dalam kategori al-isti'anah. Dia meminta tolong kepada jimat-jimat yang dia pakai untuk melindungi dia dari berbagai macam bahaya yang dia khawatirkan. Jimat anti benda tajam, jimat anti peluru, jimat anti macam-macam, ya. Semuanya adalah merupakan bentuk-bentuk meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di antara perkara yang syirik, ya, yang bertentangan dengan pernyataan kita iyyaka nasta'in yang kita baca dalam sholat kita, bahwa kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada orang lain dalam perkara yang memang mampu mereka lakukan, maka ini adalah hal yang wajar dan hal yang dibolehkan, ya. Nabi dalam satu
hadisnya pernah mengatakan inna la nasta'inu bil musyrik, ya, dalam perang, ya, dalam perang ada orang musyrik yang mau membantu, dia mengatakan inna la nasta'inu bi musyrikin, kami tidak meminta tolong kepada orang-orang musyrik. Ya, minta tolong berperang itu minta tolong yang bisa orang lakukan. Tapi Nabi tidak mau minta tolong kepada orang musyrik dalam berperang melawan musuh-musuh Islam. Innala nasta'inu bi musyrik. Artinya apa? Kalau orang Islam bisa, kami akan minta tolong kepada orang Islam untuk membantu kami berperang. Berarti boleh minta tolong dalam urusan yang berada dalam kemampuan manusia. Juga dalam sebuah hadis beliau pernah um, ditanya, ya, oleh seorang laki-laki, bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang yang mau merampas hartaku? Beliau mengatakan, dzakirhu billah. Ingatkan dia kepada Allah. Haram. Anda merampas harta saya ini haram. Anda mengambil harta saya dengan jalan tidak benar, ini haram. Anda memaksa saya untuk melancarkan urusan saya, harus saya bayar misalnya, ini haram. Itu tadi masuk sogok menyogok, ya. Itu juga haram, ya. Kita ingatkan orang yang minta sogokan, Bapak ini haram minta sogokan sebenarnya, ya. Karena ini hak saya yang harus saya dapatkan. Apalagi kalau orang mau merampas harta kita, merampok harta kita. Kata Nabi, dzakirhu billah, ingatkan dia kepada Allah. Kata orang itu, kalau dia tidak sadar, ya Rasulullah, saya sudah ingatkan, tetap dia mau ambil harta saya. Kata Nabi, fasta'in alaihi biman haulaka minal muslimin. Ya, fasta'in alaihi biman haulaka minal muslimin. Minta tolonglah. Minta tolong di sini. Jadi Nabi suruh kita minta tolong. Minta tolonglah kepada orang-orang Islam di sekitarmu untuk minta tolonglah kepada orang-orang Islam di sekitarmu untuk melawan orang itu. Katanya, kalau tidak ada orang Islam di sekitar saya, Rasulullah, bagaimana caranya? Kata Nabi, fasta'in alaihi bis sultan. Minta tolonglah untuk menghentikan orang itu kepada para penguasa, para sultan, para raja, pada aparat, kalau kita sekarang, ya, aparat keamanan. Minta tolong supaya dia tidak melakukan kejahatan kepada kita. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan kata Syekh Albani hasan sahih. Itu menunjukkan kita bisa minta tolong. Ya, Nabi mengatakan fasta'in, 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 minta tolonglah, minta tolonglah. Ini semua perkara yang orang memang bisa menolong. Ya, orang mau rampas harta kita, kita minta tolong sama orang kita, tolong bantu saya. Minta tolong sama raja, sama penguasa, sama aparat. Itu minta tolong dalam perkara yang mereka bisa melakukannya. Jadi al-isti'anatu bi ghairillah, minta tolong kepada selain Allah dalam urusan yang tidak berada dalam kemampuan manusia secara wajar, maka itu terlarang. Itu masuk dalam kategori syirik dan hanya kita boleh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta tolong kepada selain Allah, pada manusia dalam perkara yang memang mereka bisa melakukannya secara wajar, itu kita bisa meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang ada orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat kuat. Artinya dia tidak mudah minta tolong kepada orang lain meskipun dalam perkara yang orang bisa membantu dia. Ya, dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam urusan-urusan yang orang lain bisa membantu pun dia tidak mudah, ya, untuk minta tolong kepada orang lain, ya. Ketika dia mampu melakukannya sendiri, dia berusaha melakukannya sendiri. Atau kalau tidak, dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan, ya, di antara makhluknya siapa yang bisa membantunya, ya. Ada satu kisah sebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, ya. Seorang soleh, ya, dan dia seorang pedagang di masa yang lalu, yang mana dia berdagang ke Baghdad, tapi dia harus menaiki kapal, ya, dari negerinya ke Baghdad yang merupakan ibu kota
kekhalifahan Daulah Abbasiyah ketika itu. Orang ini berdagang dan dia membawa, karena pedagangnya selalu berhasil, maka banyak orang-orang kampungnya yang mudharabah dengan dia. Ya. Dia titip barangnya untuk dijualkan di Baghdad, nanti dia bagi hasil. Suatu ketika orang ini kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam. Namun dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Baghdad, terdampar di kota Baghdad. Maka dia pun datang ke sebuah masjid dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah saya karena saya membawa harta orang ini. Ya, banyak dagangan titipan orang kepada saya. Bagaimana saya bisa mengembalikan barang-barang mereka? Maka pada saat itu diceritakan dalam kitab tersebut, uh, gubernur Baghdad atau wali kota Baghdad ketika itu sedang tidur dan dia melihat dalam mimpinya, dia diperintahkan ya dalam mimpinya untuk mencari orang yang namanya Fulan bin Fulan. Ya, carilah Fulan bin Fulan, dia membutuhkan bantuan. Maka dia terbangun dari mimpinya, dia perintahkan kepada prajurit-prajurit, coba cari di sekitar sini siapa bernama Fulan bin Fulan. Setelah mereka mencari ternyata tidak ada. Maka dia pun tidur lagi. Dalam tidurnya datang lagi perintah itu. Carilah Fulan bin Fulan. Beri bantuan kepada dia. Bahkan disebutkan, ya, beri bantuan kepada dia sekian banyak. Maka dia bangun lagi, disuruh kepada prajurit, coba cari lagi, perluas ini wilayah pencarian. Mereka luaskan wilayah pencarian, tidak dapat orang namanya Fulan bin Fulan itu. Maka dia tidur lagi ketiga kalinya, dan tetap mendapatkan perintah itu dalam mimpinya. Maka dia terbangun dan bilang, saya harus mencarinya sendiri. Maka dia, malam itu dia keliling kota Baghdad, dan melihat ada seorang di masjid, bukan pada waktu sholat, yang sedang sholat, dan dia orang asing. Maka dia pun mendatangi orang tersebut. Dia mengatakan, mengapa Anda ada di sini? Ini bukan waktu sholat dan ada orang asing. Katanya, ya, dia ceritakanlah. Si pedagang ini ternyata kapal saya tenggelam dan seterusnya. Kata si wali kota Baghdad, wah, inilah yang saya dengarkan namamu dalam mimpi saya. Ya, saya diperintahkan untuk mencari engkau dan memberikan bantuan kepada sebanyak, ya, barang orang yang dibawa yang kemudian tenggelam bersama dengan kapal. Maka dia pun memberikan bantuan kepada orang ini. Dan dia mengatakan, saya adalah wali kota Baghdad. Dan kalau kamu nanti punya keperluan, silahkan datang ke istana saya. Tapi si pedagang yang soleh ini mengatakan, terima kasih Tuan, kalau saya punya masalah, saya tidak akan mendatangi Anda. Saya tetap akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terserah kepada Allah siapa di antara hamba yang akan dia gerakkan untuk menolong saya. Nah, itu orang yang betul-betul, ya, luar biasa dia punya iyyaka nasta'in itu. Ya, luar biasa dia punya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah wali kota Baghdad ini yang menawarkan diri. Ya, kalau istilah kita sekarang mungkin dikasih nomor HP yang khusus kita tuh, ya. Ini nomor HP khusus saya, ya. Kalau Bapak suatu ketika punya masalah, hubungi saja saya. Ya, kalau zaman agak ke belakang sedikit, masih zaman kartu nama dulu, ya. Mungkin dikasih kartu nama, ini kartu nama saya. Dihubungi saya. Dia mengatakan tidak. Kalau saya ada masalah, saya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Allah itu mau bantu saya dengan siapa, terserah dia. Ini contoh orang yang meskipun dia boleh minta tolong kepada manusia, tapi dia punya tingkat penyandaran diri kepada Allah yang sangat tinggi, sehingga dia tidak suka untuk meminta tolong kepada manusia. Ya, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti di antara hamba-hambanya akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan kepada dirinya. Ini dia iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu lah kami meminta pertolongan. Baik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua pernyataan kita yang menunjukkan tauhid al-uluhiyah yang ada dalam kita, bahwa kita mengesahkan Allah, kita menunggalkan Allah dalam ibadah,
dan kita menunggalkan Allah dalam meminta pertolongan. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menghambakan diri kepada Allah, dan kita hanya minta tolong kepada Allah, khususnya dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan pertolongannya, bisa memberikan bantuannya kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga ayat ini, ya, apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Kata para ulama, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya dari sisi makna dan urutannya. Bahwa di ayat-ayat sebelumnya kita mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh semesta alam, yang menciptakan alam semesta, yang mengembangkannya, menumbuhkannya, yang mengaturnya sehingga dia berjalan dengan teratur, yang mencukupkan seluruh kebutuhan makhluk-makhluknya. Itu kan kita memuji Allah dengan kemahakuasaannya itu. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang memiliki sifat kasih sayang yang diberikannya di dunia kepada seluruh makhluknya, dan di akhirat hanya khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Maliki Yaumiddin, dia adalah penguasa di hari pembalasan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata para ulama, munasabahnya, kesesuaiannya datang ayat ini setelah ayat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa engkaulah yang memang layak untuk diibadahi dan dimintai pertolongan, karena engkaulah pemilik sifat-sifat kemuliaan ini. Maka yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang punya sifat kasih sayang, yang merupakan raja di hari kemudian, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk disembah. Dialah yang berhak untuk kita perhambakan diri kita kepadanya. Dialah yang berhak untuk kita minta tolong kepadanya dalam segala hal. Apalagi dalam perkara yang memang hanya dia yang mampu untuk memberikannya. Itu munasabah. Itu kesesuaiannya. Datangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini setelah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan keagungannya. Ya. Maka tidak ada yang lain yang berhak diibadahi. Tidak ada yang lain yang berhak untuk kita minta tolong kepadanya dalam perkara-perkara yang khusus, kecuali yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Yang lain tidak menciptakan alam semesta, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Nabi-nabi yang disembah itu tidak menciptakan alam semesta. Mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak berhak diibadahi. Orang-orang soleh itu juga hamba-hamba Allah. Mereka bukan pencipta alam semesta. Mereka bukan Ar-Rahmanir Rahim. Mereka bukan Maliki Yaumiddin. Mereka bukan Raja di hari kemudian. Maka mereka tidak memiliki keberhakan untuk disembah, untuk diibadahi, untuk dipanjatkan doa kita kepadanya. Tidak berhak. Malaikat-malaikat pun, ya, yang sangat dimuliakan, ya, muta'in thamma amin, misalnya malaikat Jibril yang ditaati di kalangan para malaikat pun tidak bisa menjadi sembahan. Dia bukan Rabbul Alamin. Dia bukan pencipta alam semesta. Dia bukan pengatur alam semesta. Dia bukan Ar-Rahmanir Rahim. Dia bukan Maliki Yaumiddin. Dia bukan Raja di hari pembalasan. Apalagi kalau cuma sekedar patung-patung berhala, ya, yang tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun. Patung-patung yang dibuat oleh manusia. Pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Jin-jin, syaitan-syaitan yang sangat lemah,
Ya. Itu yang mau disembah, itu yang mau diibadahi, itu yang kita mau minta pertolongan kepadanya. Itu tidak berhak sama sekali. Makanya pengantarnya tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yang menciptakan, memelihara, mengatur, menguasai alam semesta dan segala isinya, yang punya sifat kasih sayang, yang bisa diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Satu-satunya raja di hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Dialah yang berhak untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kita perhambakan diri kita kepadanya. Untuk kita beribadah kepadanya. Untuk ditujukan kepada segala bentuk peribadatan. Dan kepadanya kita meminta pertolongan. Maka makna-makna seperti ini ketika tertanam dengan sangat kuat dalam hati manusia, ya, dia akan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid. Adalah tauhid. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Penunggalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syirikat baginya. Hanya dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak diibadahi. Hanya dia yang berhak dimintai pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tauhid ini telah sempurna ada dalam diri kita, kita hanya akan bersandar kepadanya. Kita hanya akan beribadah kepadanya dan kita hanya akan meminta pertolongan kepadanya. Ya, dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, ya, karena menghancurkan patung-patung milik kaumnya, datang malaikat menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim, tapi beliau menolak dan mengatakan, saya hanya mau langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, ya. Padahal ditolong malaikat tentu hal yang bagian daripada pertolongan Allah sebenarnya. Ya, dalam perangkat Allah menurunkan malaikat-malaikatnya, ya, membantu kaum beriman dengan malaikat-malaikat ikut berperang bersama dengan orang-orang beriman. Tapi seorang Nabi Ibrahim yang tingkat penyandaran dirinya kepada Allah sudah begitu tinggi, dia tidak membutuhkan pertolongan malaikat. Dia ingin langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan. Wahai api, dinginlah engkau. Allah yang langsung perintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif dan beliau diusir dari Taif, beliau dihinakan oleh orang-orang Taif, dilempari batu sepanjang, ya, 3,5 kilometer kurang lebih, ya, keluar dari perbatasan Taif sepanjang 3,5 kilometer, itu diikuti sama orang Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah. Akan datang malaikat Jibril dengan malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, engkau bisa perintahkan malaikat gunung untuk mengangkat gunung di Mekah, ya, dan ditimpakan gunung besar kepada penduduk Taif. Nabi tidak usah Jibril, ya, beliau tidak membutuhkan pertolongan itu. Dia mengatakan, saya berharap dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itulah tingkat, ya, tingkat penghambaan diri yang sudah sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sering meminta, ya, kepada yang dianggap wali misalnya, ya, ini tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki tauhid yang benar, ya. Penyandaran dirinya kepada Allah belum kuat, gitu, belum benar. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, meskipun orang itu adalah seorang nabi, kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah meninggal dunia.
Kita tidak bisa minta tolong lagi kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, kita minta tolong kepada beliau. Sahabat minta tolong kepada beliau ketika beliau masih hidup. Ya, bertawasul dengan beliau ketika beliau masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal dunia, sahabat tidak minta tolong kepada roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bertawasul pun ketika terjadi paceklik, Umar bin Khattab bertawasul dengan Al-Abbas, ya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Kata Umar, ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan nabimu ketika beliau masih hidup. Tapi sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu. Ya karena Nabi sudah meninggal dunia. Mau dipikir siapa yang lebih dekat kepada Allah? Al-Abbas radhiyallahu anhu atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang lebih dekat dengan beliau. Ya, mengapa tidak bertawasul kepada Nabi langsung saja? Ya Allah, kami bertawasul dengan Nabi supaya turunkan hujan. Tapi Umar bertawasul dengan Al-Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup. Yang jelas-jelas derajatnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah al-ibadah dan al-isti'anah, ya. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Satu-satunya. Sehingga orang beriman dimanapun dia berada, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyandarkan harapannya kepada Allah, meminta pertolongan pada Allah. Kalau kita mau menguji seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa besar rasa ketergantungan kita kepada Allah, periksalah diri kita ketika kita menghadapi masalah-masalah besar. Siapa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita untuk kita minta tolong? Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang soleh, pasti yang pertama terlintas dalam pikirannya adalah Allah Subhanahu. Apapun masalah yang dihadapi, ya, bukan presiden yang pertama muncul dalam pikiran itu diminta tolong, bukan gubernur, bukan bupati, bukan polisi, bukan siapapun juga yang pertama muncul dalam pikirannya untuk diminta tolong Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Baru setelah itu mencari cara-cara yang manusiawi. Tapi yang pertama dia minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya. Saya akan melakukan upaya-upaya supaya urusan saya bisa diselesaikan. Ya, kita akan berusaha tentu saja. Nanti setelah itu kita mungkin minta tolong kepada siapa yang kita kenal. Tapi sebelumnya minta tolongnya kepada Allah. Karena yang kita kenal ini pun belum tentu bisa menolong kita nanti. Ya. Tapi kalau Allah mengizinkan, dia bisa tolong kita. Karena kalau Allah tidak izinkan, wa'lam anna an-nasa law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ketahuilah, kata beliau, seandainya semua manusia ini berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, semua manusia berkumpul untuk menolong engkau, untuk memudahkan engkau, untuk memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa menolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan itu bisa untuk ditolongkan kepadamu. Maka kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu orang pejabat, seluruh manusia membantu kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Karena itu orang yang dekat kepada Allah selalu dalam setiap urusannya, dalam setiap masalah yang dia hadapi, yang pertama terlintas di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya langsung dihadapkan kepada Allah. Tangannya diangkat, ya Allah, mudahkan urusan.
Ya Allah, saya menghadapi masalah ini. Ya Allah, saya menghadapi musibah yang besar. Maka yang pertama kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita biasakan dalam diri kita ini, untuk hati kita selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali di antara manusia ada yang ketika terkena musibah, yang pertama terlintas dalam pikirannya, siapa ya orang yang bisa bertolong. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika mendapatkan musibah, yang terlintas dalam hatinya orang yang sudah meninggal, ya, yang dianggap sebagai wali. Mudah-mudahan Syekh Fulan, wali Allah itu bisa menolong saya. Dia sudah meninggal dunia. Bahkan disebut namanya. Ya, diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Orang-orang yang kadang-kadang ketika mendapatkan musibah di tengah lautan, yang dia panggil namanya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, tolong kami. Apa Syekh? Orang-orang musyrik di zaman Nabi saja, kalau mereka naik kapal di laut, ya, itu pemilik kapal selalu mengatakan, itu biasa orang-orang Arab zaman jahiliyah. Kalau naik kapal itu, pemilik kapal selalu mengatakan kepada penumpangnya, akhlisu lillah, akhlisu lillah. Murnikan, ya, murnikan sekarang harapanmu kepada Allah. Karena di sini di lautan tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Manat, tidak ada Hubal. Ya. Di tengah laut kalau sudah berkecamuk ini badai, ombak ini, tidak ada lagi Lata dan Uzza yang bisa menolong. Ini orang yang di zaman jahiliyah. Mereka itu kalau, makanya kan banyak dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran ya, menceritakan orang kafir, kalau mereka ditimpa ombak pada di tengah lautan, mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah selamatkan lagi ke tepian, mereka lupa lagi kepada Allah. Mereka kembali kepada berhala-berhala. Orang kafir saja, kalau sudah berada di tengah lautan, lupa dengan berhala. Bagaimana bisa kita ini orang beriman ketika dalam kondisi sulit, ombak besar di lautan, yang diingat bukan Allah, yang diingat wali fulan, wali fulan, wali fulan. Kalah dong kita sama orang kafir. Kalah kita sama orang jahili di zaman dahulu, zaman Nabi. Di mana mereka tahu betul kalau di tengah lautan tidak ada lagi selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diminta tolong. Maka orang-orang beriman, hatinya selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu munasabah ya. Jadi munasabah kesesuaian antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tiga ayat sebelumnya yang berisi puji-pujian, ya, berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antaranya bahwa digandengkannya antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa dalam beribadah kepada Allah pun kita butuh pertolongan Allah. Ini poin yang sangat penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dalam segala urusan. Ya, dalam segala urusan. Tapi kan biasanya kita itu, pikiran kita minta tolong itu dalam kesulitan. Ya. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita nasta'inu billah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan kita. Tapi sebenarnya dalam kebaikan pun kita harus minta tolong kepada Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Ya. Jadi bukan hanya minta tolong kepada Allah untuk dikeluarkan dari musibah, tapi kita juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan kebaikan. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini langsung berhubungan, ini bergandengan dia. Kepadamu lah kami beribadah, kepadamu kami minta tolong. Maka minta tolong yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita tidak akan mampu menghambakan diri kita kepada Allah dengan baik dan benar kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Muadz bin Jabal, "Inni uhibbuka fillah." Inni uhibbuka fillah. Atau inni uhibbuka kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintaimu wahai Muadz. Aku mencintaimu. Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Aku mencintai engkau wahai Mu'ad. Maka jangan kamu tinggalkan di ujung-ujung setiap salatmu. Dubur kulli shalah. Ya, di dubur salat nih. Dubur ini ulama beda pendapat. Maksudnya dubur itu akhir salat sebelum salam atau akhir salat pas setelah salam. Nah, itu ada dua pendapat. Ya. Nah, itu nanti kembali kepada perbedaan pendapat dengan ulama. Yang jelas doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Dan pendapat yang kuat wallahu alam, ya. Saya cenderung pada pendapat yang mengatakan dubur di situ adalah dalam salat sebelum salam. Yang berarti dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, a'inni, tolong aku, ini isti'anah. Tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Untuk apa? Ada dzikrika. Bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika. Bantu aku ya Allah, tolong aku untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Banyak nikmatnya aku belum bisa syukur. Banyak nikmat aku sering mengeluh. Masih kurang, ini kurang, itu kurang, ini tidak ada, itu tidak ada. Lupa dengan nikmat-nikmat yang ini ala syukur. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya. Beribadah dengan baik. Bukan cuma sekedar asal beribadah. Maka ini doa yang diajarkan Nabi untuk isti'anah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah. Dan diantara makna ad-din juga adalah ini ada dzikrika. Bantu aku untuk bisa berzikir kepada. Jadi kalau kita sering waktu kita kok saya ini susah berzikir ya. Selalu terasa urusan harus segera diselesaikan. Baru selesai sholat, assalamualaikum, langsung tinggalkan, pergi, banyak urusan. Ya, bahkan kadang-kadang juga kita berasa urusan dakwah. Ya, sebagian juga orang sibuk dengan dakwah sampai lupa berzikir. Kalau Anda itu berdakwah ditolong oleh Allah. Anda tidak bisa berdakwah kalau Allah tidak tolong. Meskipun Anda ahli retorika, Anda punya ilmu seluas lautan, tidak bisa Anda berdakwah kalau tidak tolong. Maka zikirlah, ya. Apalagi itu urusan dunia saja. Kadang kita susah itu ya. Tahu kita ini waktu zikir nih sebenarnya. Habis sholat ini salam-salam zikir dulu sebenarnya. Zikirnya juga ringan-ringan saja, tidak terlalu berat, tidak banyak, tidak panjang. Ya. Allahumma antas salam, minkas salam, istighfar dulu 3 kali. Allahumma antas salam, minkas salam. Ya. La ilaha illallah la syarika lah. Seterusnya subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. La ilaha illallah la syarika lah, sampai selesai. Tidak banyak zikir itu. Tapi kadang kita lebih terlalu ini ya, harus segera diurusan. Ya, apakah urusan dunia, apakah urusan ya, kadang-kadang juga urusan dakwah kita anggap lupa kita berzikirnya. Maka minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Bantu aku ya Allah supaya bisa berzikir kepadamu ya Allah. Atau sudah mampu berzikir, tapi hatinya sulit hadir. Hati kita sulit hadir dalam zikir. Setiap berzikir kita merasa lisan kita ini komat kamit nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kenapa tidak terasa di hati kita itu? Mensucikan Allah. Lisan kita komat kamit, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak terasa di hati kita sedang memuji dan sedang berterima kasih kepada Allah. Tidak terasa.
Lisan kita komat-kamit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak terasa hati kita sedang membesarkan mengagungkan Allah. Minta tolong ya Allah. Allahumma bantu aku berzikir padamu ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah. Kepadamu kami beribadah, kepadamu minta tolong. Dan minta tolong kita yang pertama adalah supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat tapi sering saja mengeluh, selalu merasa kurang. Tahu kita itu syukur itu wajib, tahu kita. Ya, mungkin dalil-dalilnya hafal kita dalil-dalilnya. Tapi kenapa kok rasanya susah itu bersyukur? Ya. Selalu merasa kurang aja, kurang saja, kurang saja. Apalagi bisa lihat orang lain, ya. Teman saya kok sudah banyak, dia masih segini-segini aja. Susah bersyukur, minta tolong sama ya Allah. Ala dzikrika wa syukur. Ya. Doa, minta kepada Allah. Minta tolong itu isti'anah di situ. Wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Allah untuk dimampukan beribadah dengan baik. Kita sudah sholat 5 waktu setiap hari, tapi kok khusyuk itu rasanya susah. Ya. Susah hadir hati kita dalam sholat-sholat kita. Sholat-sholat terasa hambar. Sholat tapi pikiran tentang dunia masih hadir terus dalam sholat kita. Pikiran kita tentang dagang kita, tentang kantor kita, tentang sekolah kita, tentang macam-macam masih terus hadir ini di hati kita. Sementara kita melaksanakan sholat, ya Allah bantu saya. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bantu aku ya Allah supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Minta tolong kepada Allah bukan hanya dalam musibah-musibah. Ya. Bukan hanya dalam kesulitan dan kesempitan. Tapi minta tolong kepada Allah juga dalam segala kebaikan yang kita kerjakan atau yang kita niatkan. Supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan pernah sekalipun kita mengandalkan kemampuan diri kita mengandalkan kehebatan kita mengandalkan ilmu kita mengandalkan mungkin harta kita bahwa saya punya segala-galanya, maka saya juga bisa melakukan apa saja. Itu orang yang menyandarkan urusannya pada kemampuan dirinya saja. Itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Orang harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu kan beliau menggantikan Abu Bakar Siddiq. Itu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia ketika sedang mengutus pasukan perang, namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala sebagai panglima perang yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Perang Yarmuk berlangsung sama kurang lebih 6 hari pasti ingat. Dan sementara perang itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia dan digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sementara perang nih, Umar itu mengeluarkan satu kebijakan yang agak ekstrim, yaitu mengganti panglima perang dari Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Ini kan keputusan agak ekstrim, ya. Pejabat diganti di saat dalam tanda kutip ini proyek jihad sedang berjalan, sedang perang itu, komandan lapangan diganti langsung. Apa alasan Umar ketika itu? Karena beliau melihat sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu seorang panglima perang yang sangat brilian, pemberani dan kuat.
semua perang yang dipimpin oleh beliau tidak pernah mengalami kekalahan. Luar biasa, sahabat. Pokoknya kalau Khalid bin Walid panglimanya, insya Allah menang. Sehingga orang-orang mulai merasa, pokoknya kalau Khalid panglima, menang kita. Ini yang Umar tidak suka. Ini menurut Umar bin Khattab adalah gangguan pada akidah. Karena orang sudah tidak bersandar lagi kepada Allah. Yang seharusnya ketika berjihad di jalan Allah, pertolongan Allah yang diharapkan. Ya, bukan karena panglima kita hebat kita menang, tapi karena Allah berikan pertolongannya kepada kita. Bukan karena panglima kita cerdas, kuat, berani kita menang, tapi karena Allah berikan pertolongan kepada kita. Ini yang kemudian ketika Umar bin Khattab melihat itu, wah pasukan ini sudah mulai terganggu akidahnya. Ya, karena ada perasaan-perasaan bahwa kalau Khalid yang jadi panglima pasti menang. Maka begitu beliau jadi khalifah. Dan perang sedang berkecamuk ini di Yarmouk. Beliau utus utusan ke Yarmouk, negeri Syam ya, dari Madinah ke negeri Syam. Ya, segera ganti panglima. Ya. Dan Khalid bin Walid sebagai seorang sahabat yang mulia juga yang berperang karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah-marah gitu ya. Kenapa tiba-tiba saya diturunkan ini jadi panglima tertinggi jadi prajurit biasa? Dia tidak marah. Dia serah taat pada pemimpin. Ya, tak perlu pakai protes segala macam. Sampai playing victim kata orang sekarang, menunjukkan diri menjadi korban. Ya. Nah itu tadi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bertumpu pada kekuatan kita, kecerdasan kita, kekayaan kita, kemampuan kita. Lupa bahwasanya yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira barangkali ini yang dapat kita dari pada subuh hari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada beberapa pelajaran dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan datang. Saya cukupkan materi talim. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian jemaah sekalian, kajian atau penjelasan atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita. Saya yakin banyak hal yang ingin ditanyakan oleh para jamaah sekalian. Apakah pertanyaan berkaitan dengan kajian kita hari ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun hal lain yang mengganjal perasaannya untuk dipertanyakan kepada Ustadz kita. Mungkin yang pertama Ustadz saya bacakan yang sejak di awal-awal kajian sudah menyampaikan chat ini Ustadz dari Berau, Marlina Syam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Akhir-akhir ini fenomena garam ruqyah, jadi ada fenomena garam ruqyah lagi viral. Seorang yang mengaku dirinya Ustadz meruqyah garam dapur lalu menjualnya ke masyarakat yang katanya bisa menghilangkan sihir, melancarkan rezeki dan lain-lain. Masyarakat yang awam banyak yang membeli, Ustaz. Apakah ini termasuk syirik? Dan bagaimana cara kita mendakwakan bahwa hal ini tidak benar? Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Apa namanya? Ya baik. Tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi, atau doa kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu objek yang terkena penyakit, ya, kerasukan jin misalnya, atau tersihir, ataupun sakit-sakit yang medis, ya, kepala, ya, sakit jantung, sakit apa saja, ya, semuanya bisa diruqyah. Diruqyah itu adalah membacakan ayat Al-Quran, kita bacakan. Orang yang sakit ini misalnya
apakah sakit medis atau sakit non medis. Kita bacakan dengan harapan supaya Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Nah, ruqyah ini bisa dilakukan secara langsung kepada objeknya dan bisa juga dengan melalui media-media tertentu. Ya, seperti misalnya ada yang diistilahkan para ulama dengan an-nushrah. Nushrah itu adalah meruqyah air, ya. Air diruqyah, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan doa-doa yang Nabi ajarkan seperti lalu air itu diminumkan kepada orang yang sakit misalnya atau dimandikan kepada orang yang sakit. Itu namanya nushrah. Nah, itu bagian daripada ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah yang sunnah dan ada ruqyah yang syirik. Ruqyah yang sunnah itu tadi ruqyah yang kita bacakan padanya ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang Nabi ajarkan atau doa kita sendiri. Adapun ruqyah yang syirik itu adalah yang orang bisa bilang mantra-mantra, ya, jampi-jampi, yang sampai jadi istilah yang sebagian itu sampai jadi istilah yang jadi permainan gitu, ya, seperti misalnya simsalabim gitu ya, simsalabim itu sebenarnya asalnya kan mantra asalnya, ya adalah bahasa yang tidak dimengerti. Apa itu simsalabim? Abrakadabra, macam-macam ya. Itu yang namanya ruqyah syirkiyah, bacaan yang tidak dipahami apa maknanya dan doa kepada siapa, ya, itu syirik, tidak boleh. Ya, di zaman jahiliyah itu banyak ruqyah syirik, ya, dalam bahasa Arab juga, tapi tidak merupakan bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat kita juga banyak yang syirik itu, mantra-mantra, jampi-jampi, kadang dalam bahasa daerah, ya, yang kalau kita cerna maknanya apa nih, pada siapa dia minta tolong nih, ya, tidak ada itu. Maka itu ruqyah syirik. Nah, jadi tadi ruqyah bisa langsung kepada objek, itu yang paling baik, meruqyah langsung pada objek, dan boleh juga lewat media. Dan yang dulu dikenal para ulama biasa digunakan media air, ya, namanya nushrah, apakah diminumkan ataukah dimandikan. Nah, belakangan orang mengembangkan ini. Sekarang tadi pertanyaannya garam ruqyah, jadi garamnya diruqyah, ya, maka dia tersebarlah orang pada beli garam. Sebenarnya pada dasarnya itu boleh saja, tidak apa-apa memang kita meruqyah melalui media untuk menjadi obat bagi orang yang sakit. Misalnya ada orang yang sakit tertentu, ya, kita ruqyah garamnya dipakai masak, mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya kan? Pada dasarnya boleh saja. Hanya saja dalam syarat-syarat ruqyah yang disebutkan para ulama kita itu, ya, selain tadi dia ruqyahnya tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya, berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi atau doa kita sendiri yang ditujukan pada Allah. Syarat yang ketiga, harus meyakini bahwasanya kesembuhan itu bukan datang dari ruqyah kita, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketergantungan kita, orang yang diruqyah itu tetap ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kepada media ruqyah atau kepada orang yang meruqyah, ya. Itu akidah harus dijaga di situ. Pokoknya kalau ustadz ini yang ruqyah sembuh tuh, nah, hati-hati, ya. Ini harus kita jaga akidah kita. Makanya ulama menyebutkan syarat ruqyah itu adalah meyakini kesembuhannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita berobat, boleh silakan berobat, minum obat macam-macam, obat A, obat B, obat kimia, obat herbal, obat apa saja, silakan dikonsumsi, tapi yakini kesembuhannya datang dari Allah, ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Harus seperti itu keyakinannya. Nah, kita khawatir ketika ini disebar ini, orang pokoknya garam ruqyah, ini ruqyah, air aqua ruqyah, ini minyak zaitun ruqyah, ini ruqyah, itu ruqyah. Akhirnya
lupa kita bahwa sebenarnya yang memberi manfaat itu adalah Allah. Yang menjauhkan dari mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali nanti keyakinan orang-orang itu bahwa oh ini medianya yang mendatangkan manfaat. Ya, ini tidak boleh. Keyakinan itu harus kita jaga. Ya, bukan media itu yang datangkan manfaat kepada kita. Dia cuma media saja, cuma upaya, cuma ikhtiar. Manfaatnya datang dari Allah. Ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencegah dari mudarat Allah Subhanahu wa taala. Kita kekhawatiran kita ketika misalnya seperti itu, nanti orang lupa dengan esensinya. Ya, bahwasanya kesembuhannya datang dari Allah, perlindungannya datang dari Allah. Tawakalnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada media yang dijadikan sebagai perantara untuk pengobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini membuat orang-orang menjadi lupa untuk membentengi diri, ya, membentengi diri dengan yang lebih utama, yaitu zikir yang memang Nabi ajarkan. Karena kan ruqyah itu untuk pengobatan atau untuk membentengi, ya kan? Nah, ini pada umumnya orang misalnya sekarang ya mungkin tadi ini ruqyah, itu ruqyah, apakah garam, apakah air, apakah minyak zaitun, apakah madu, ruqyah segala macam yang di ruqyah. Kan ada embel-embel ruqyahnya tadi, ya. Maka orang pokoknya mungkin ya akan banyak orang pakai untuk membentengi, ya. Kita kalau masak pakai garam ruqyah misalnya, minum pakai aqua ruqyah supaya kita terbentengi dari gangguan sihir dan segala macam. Padahal sebenarnya yang utama itu adalah membentengi diri sendiri dengan ruqyah, dengan zikir-zikir kita, ya, bacaan Quran kita, zikir pagi dan petang kita, itu kita bentengi diri kita dengan itu. Makanya Nabi ajarkan zikir pagi dan petang. Nah, akhirnya orang lupa dengan yang sunnah ini, orang mengambil media-media itu, ya, yang meskipun asalnya itu boleh, tapi sebenarnya kan kalau kembali kepada sunnahnya ya Nabi tidak menyuruh kita mengandalkan media-media tadi, tapi Nabi suruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi-sisi negatifnya, ya. Sehingga ini yang harus kita berhati-hati terhadap hal yang seperti itu. Wallahu taala. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Nah, selanjutnya saya persilakan pada Ukhti Hasna Hamzah. Silakan. Silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tadi bahasanya Ustaz tentang al-ghaib. Jadi apakah memang ada orang yang punya melihat al-ghaib dan ini tidak ada hubungannya dengan Ustaz. Yang kedua, apakah kita boleh memberikan hadiah kepada Pak Bupati? Dalam hal ini seperti kita ada dari ormas. Yang kedua, tidak terlalu jelas, Ya, suaranya kurang jelas. putus-putus suaranya, kita tidak terlalu dengar ini. Ya, jelas Ustaz? Sudah jelas Ustaz? Ya. Oke, ya sudah, silakan. Ya. Pertama tadi Ustaz saya mengulangi, apakah memang ada orang yang punya kemampuan al-ghaib Ustaz yang tidak ada hubungannya dengan dukun? Yang kedua, apakah kita boleh memberikan hadiah kepada Pak Bupati? Dalam hal ini kita adalah orang dari ormas. Kemudian ada orang yang bilang, alhamdulillah semua doa saya yang saya minta kepada Allah selalu dikabulkan, sehingga muncul rasa dia malu berdoa kepada Allah karena semua doa itu selalu dikabulkan. Afwan Ustadz, yang terakhir, apakah ada khusus amalan bagi orang yang selalu
sholatnya itu terasa hampa, Ustadz. Syukron. Ya, Pak. Iya, baik. Berapa tadi pertanyaannya? 4 ya? Iya. 4 ya. Apa tadi yang pertama, Prof? Saya lupa yang pertama. Apa tadi yang pertama ya? Bisa diulang tadi. Pertama. Orang yang melihat gaib, Ustadz. Iya, ya, sudah ingat. Apakah ada orang bisa melihat perkara yang gaib? Pada dasarnya tidak ada yang bisa melihat. Ya, melihat jin misalnya, itu pada dasarnya orang tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat, ya, karena mereka makhluk yang gaib. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang syaitan dari kalangan jin itu ya, dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kita. Min haitsu la tarawnahum. Sementara kita tidak melihat mereka. Jadi asalnya sebenarnya kita itu tidak bisa melihat yang gaib. Ya, tidak bisa melihat yang gaib. Kecuali kalau yang gaib itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang lain. Bisa malaikat, bisa muncul dalam rupa manusia misalnya. Dan Nabi pernah juga melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya, pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa terlihat dalam rupa aslinya yang gaib itu. Nah, jadi orang tidak bisa melihat yang gaib sebenarnya. Makhluk gaib tidak bisa dilihat. Nah, ayatnya tadi jelas min haitsu la tarawna, kecuali kalau dia menampakkan diri dalam bentuk yang lain, ya maka bisa kita melihatnya. Atau ya terjadi sihir ya atau apa sehingga orang bisa melihat alam yang gaib, atau dia kerasukan setan, kerasukan jin masuk dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat perkara yang gaib. Ada campur tangan di situ, ada campur tangan jin sehingga dia bisa melihat perkara yang gaib. Karena pada dasarnya, pada asalnya secara normal manusia tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Kecuali tadi menampakkan diri dalam bentuk yang lain atau Allah izinkan ya dia bisa langsung melihat dalam kondisi gaibnya, atau dengan campur tangan dari jin ya sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh orang itu dan orang itu menjadi bisa melihat perkara yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah memberi hadiah kepada guru? Boleh saja. Orang bisa memberi hadiah. Hadiah itu bisa ya. Nabi mengatakan tahab, saling berhadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Ya, kita memberi hadiah kepada siapapun boleh. Ya, biasanya hadiah itu kepada orang yang sejajar, antar orang yang sama sejajar, atau hadiah kepada orang yang lebih tinggi seperti tadi pejabat itu hadiah ya, selama tentu tidak merupakan sogokan ya, karena ada larangan dari sisi dia, bukan dari sisi kita. Dari sisi dia sebagai seorang pejabat, dari sisi dia sebagai seorang petugas misalnya, itu tidak boleh menerima hadiah ya, tidak boleh menerima hadiah. Ya, dia orang-orang yang sedang memegang jabatan itu, kalau kemudian hadiah itu diberikan terkait dengan karena dia sedang jadi pejabat, itu tidak boleh dia terima. Jadi kita juga sebenarnya sebaiknya tidak memberikan hadiah kepada seorang pejabat karena jabatannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa saling menghadiahi sebelum dia jadi pejabat, itu tidak apa-apa. Sebelum dia jadi pejabat, kita sudah sering saling kirim hadiah. Dia terhadap jadi pejabat, ya emang kita sejak dulu sudah sering saling hadiah. Karena ketika nanti dia jadi pejabat, dia ada kecurigaan nanti. Oh, ini tidak bisa jadi gratifikasi istilah orang sekarang. Ya, karena kita pada dasarnya kita bisa aja beri hadiah pada siapapun juga. Tetapi dalam posisi dia sebagai seorang pejabat, dia sebenarnya tidak boleh menerima hadiah terkait dengan
jabatannya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga ini? Yang saya ingat orang yang Saya juga lupa. yang beribadah tapi terasa hambar dalam ibadah. Oh Ya, iya. terasa hambar dalam ibadahnya. Apa kiat-kiat itu tadi? Minta tolong sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Yang paling utama itu berdoa. Ya, apalagi dalam masalah ibadah. Yang pertama itu karena ibadah itu terasa nikmatnya di hati. Kalau hati kita hidup, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya, dan hati itu yang membolak-balikkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Hati-hati hamba itu berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dia membolak-balikkannya sebagaimana yang dia kehendaki. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling baik adalah berdoa supaya Allah membuat hati kita ini bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Dan tentu ada kiat-kiat yang terkait dengan sholat, misalnya kita memahami apa yang kita baca, itu pula doa, kita pahami apa yang kita baca, itu pula zikir, kita pahami apa yang kita baca, kemudian berusaha untuk mengerjakannya dalam kondisi yang tenang, ya, tidak ada gangguan pada pendengaran, pada penglihatan, ya, tidak ada gangguan. Ini supaya memudahkan kita menghadirkan hati. Yang keempat saya lupa lagi apa yang ada satu lagi, ada 4 tadi pertanyaan ibu tadi. Doa selalu dikabulkan. Ya, Kalau berdoa selalu dikabulkan sehingga oh malu. iya, orang berdoa selalu terkabul sehingga dia malu untuk berdoa. Sebenarnya tidak ya, tidak perlu malu, ya. Artinya dia berhenti berdoa, itu adalah godaan syaitan. Kalau dia merasa malu sehingga tidak boleh lagi berdoa, ya, setiap berdoa Allah kabulkan sedikit malu. Itu dari syaitan. Ya, karena Allah tidak suka dengan hamba yang tidak mau berdoa kepadanya. Maka itu harus ditinggalkan. Itu godaan syaitan. Ya. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau manusia, iya, kita mintai terus, lama-lama dia jadi jengkel itu. Manusia ini, sedermawan apapun dia, kalau terus kita minta, lama-lama dia bilang, emang cuma saya orang kaya, ya kan? Tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah semakin kita meminta, semakin Allah senang, semakin Allah suka. Ya, setiap kita minta dia beri, bahkan dia beri lebih dari yang kita minta. Minta lagi, Allah suka. Maka jika muncul pikiran bahwa saya sudah malu sama Allah, sering meminta dikasih terus, itu pikiran dari syaitan. Itu dari syaitan. Karena syaitan menghalangi kita dari beribadah. Doa itu adalah ibadah. Jika kita berhenti beribadah, itu dari gangguan syaitan. Syaitan tidak ingin kita beribadah kepada Allah. Dan diantara ibadah yang paling tinggi tingkatannya adalah berdoa. Itu diantara ibadah yang paling utama. Ya. Maka jika ada perasaan seperti itu perasaan dari syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Tinggalkan. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Baik. Baik, Ustaz, kita lanjutkan di pertanyaan di chat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Ini mengenai banyaknya fenomena yang terjadi ketika penerimaan P3K ini. Jadi bagaimana hukum membeli SK? Jadi ini ada jual beli SK ini. Hukum membeli SK untuk P3K yang sekarang ini banyak terjadi, Ustadz. Apakah ini termasuk sogok menyogok? Syukron jazakallahu khair. Ya. Saya tidak terlalu paham sebenarnya Pak Ainnya. Maksudnya jual beli SK itu saya juga tidak tahu prosesnya seperti apa. Ini kayaknya perlu dijelaskan dulu nih, biar tidak salah jawab kita ini. Proses P3K seperti apa, aturannya seperti apa, kemudian SK itu yang diperjualbelikan apakah ini legal atau tidak legal, ya. Ini perlu kita dijelaskan lebih lengkap, bisa kita jawab dengan baik. Oke, mungkin cocoknya ini mungkin dari raise hand saja nanti ya, kalau ada kesempatan ini untuk memperjelas ini pertanyaan ini. Baik, kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Afwan Ustadz dari Asmah.
Bagaimana misalnya kita sangat ingin meminta tolong kepada manusia, tapi berpikir bahwa orang lain pun mungkin sibuk dan juga membutuhkan pertolongan, sehingga tidak jadi meminta tolong pada manusia. Dan kita juga berpikir bahwa kita tidak punya teman dekat yang memahami perasaan kita. Kita hanya menangis, bisa menangis pada Allah. Apakah ini termasuk penyerahan diri kepada Allah, Ustaz? Jazakallah khair. Jadi ini minta petunjuk, Ustaz. Ya, ini bagus sebenarnya ya, yang hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menunjukkan kedekatan dia, dan dia hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, meskipun kita diwajibkan juga untuk berusaha, ya, untuk berusaha. Jika ada musibah, ada masalah, kita juga harus berusaha untuk keluar dari masalah dengan upaya-upaya yang sifatnya manusiawi. Ya, pertama kita bersandar kepada Allah, ya Allah mudahkan saya ya Allah keluar dari musibah, kemudian bergerak. Lakukan hal-hal yang dibolehkan oleh agama supaya kita bisa keluar dari musibah kita, keluar dari kesulitan kita. Termasuk minta tolong kepada orang yang bisa membantu kita dengan cara yang benar. Ya. Jadi itu bagian dari usaha namanya. Karena kewajiban kita berdoa dan berusaha. Ya, itu kewajiban kita. Berdoa dan berusaha. Jadi pertama berdoa kepada Allah, minta Allah selesaikan urusan kita, tapi bukan berarti setelah itu kita pasrah diam saja, tidak. Kita minta Allah bantu kita selesaikan urusan kita, keluar dari musibah, kemudian bergeraklah. Lakukan upaya-upaya yang inginkan kita untuk bisa keluar dari musibah. Nanti di situ Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi tidak berarti kita hanya berdiam diri, berpasrah diri saja, pokoknya hanya berdoa kepada Allah saja, tapi perlu ada usaha, ya. Karena usaha itu ketika Allah melihat usaha kita, Allah akan memudahkan dan memberikan bantuannya, mengabulkan doa kita. Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika habis melahirkan, ya, beliau di bawah pohon kurma dan beliau lapar, ya. Maka dalam surat Maryam kita baca, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqqitu 'alaiki rutban janiyya. Dikatakan kepadanya, goyangkanlah batang pohon korma itu. Dan itu korma lagi berbuah tuh. Jadi Maryam itu alaihissalam melahirkan di puncak musim panas. Ya, jadi kalau menurut Al-Quran itu Nabi Isa lahir di puncak musim panas, bukan di puncak musim dingin. Ya, bukan di bulan Desember. Karena di situ Allah berfirman, nah Maryam setelah melahirkan disuruh menggoyang-goyang pohon supaya tusaqqitu 'alaiki rutban janiyya, supaya berguguran itu rutab-rutab, ya, kurma-kurma basah, ya, yang masih basah itu berguguran bisa kau makan. Orang hamil apa bisa ya menggoyang batang pohon korma? Kita aja laki-laki yang kuat tidak bisa menggoyang batang pohon korma itu. Ya, kalau kita menggoyang-goyangnya paling goyang sedikit. Batang pohon korma hampir seperti pohon kelapa. Nah, lebih besar sedikit dari pohon kelapa. Tapi Allah ingin melihat usaha dari Maryam. Yang penting usaha saja. Ya, urusan hasil itu urusan Allah. Urusan kita berdoa dan berusaha. Maka Maryam disuruh berusaha. Pokoknya goyang aja lah. Meskipun tidak sampai bisa goyang. Ya, meskipun tidak akan goyang pohon itu. Tapi kamu usaha. Ya. Dengan itu nanti usaha kita alaihi rutban janiyya. Nanti Allah yang jatuhkan itu biji-biji kormanya. Nah, karena itu kita selain berdoa harus berusaha. Ya. Yakin dengan doa kita Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Setelah itu bismillah, bergerak, usaha. Yang dihalalkan maka Allah akan mudahkan sampai kepada tujuannya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan ya. Saya bertanya Ustaz, ini saya
dari Kabupaten Maros, Haji Nur Hayati, dan saya ingin bertanyakan Ustaz, saya kena penyakit sendi. Kebetulan Ustaz saya datang berobat, dianjurkan sama dokter ahli tulang, katanya sholat duduk, nggak usah berdiri. Nah, setelah saya laksanakan itu, Ustaz, kayaknya keyakinan saya bagaimana ya? Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah nilai pahalanya sholat duduk itu sama dengan berdiri? Karena yang setelah saya melaksanakan perintah dokter bahwa tidak usah dulu sholat berdiri, karena nanti bisa mengakibatkan tambah. Jadi saya melaksanakan Ustaz, kenapa saya tidak tahan menangis terus karena yakin keyakinan saya Ustaz, apakah ini sholat saya diterima atau tidak? Jadi yang saya ingin sampaikan, bagaimana nilai pahalanya sholat duduk itu dengan sholat berdiri. Sedangkan kalau saya sudah mulai membaca Al-Fatihah Ustaz, tidak tahan betul tidak tahan. Jadi bagaimana masalah yang saya laksanakan ini? Iya, syukran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof Muzuni tertutup mic-nya tadi, Prof. Iya, betul Ustaz. Baik. Ya baik, kita jawab pertanyaannya Ibu ya. Jadi dalam hadis Rasul bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambi." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu maka salatlah sambil berbaring. Nah, kalau mampu kita sholat berdiri, maka wajib sholat berdiri itu. Hukumnya wajib, jadi rukun ya. Kalau sholat yang fardu, kalau sholat fardu itu berdiri itu adalah rukun. Tidak boleh kita sholat itu kalau bisa berdiri. Tapi jika kita tidak mampu berdiri karena sakit, misalnya, kalau kita berdiri lama, sakit terasa misalnya, atau ada penyakit, kalau kita berdiri akan semakin parah kita punya penyakit. Maka itu diizinkan untuk sholat duduk ya. Jadi kita diizinkan alhamdulillah ya, jadi kita diizinkan untuk sholat duduk kalau memang tidak mampu ya. Apa kita merasakan sakit ketika berdiri atau kelelahan yang sangat, atau misalnya bisa memperparah penyakit kita. Kalau kita sholat sambil berdiri, maka kita boleh duduk. Jadi sholatnya sah insya Allah kalau memang karena tidak mampu berdiri seperti yang telah kita jelaskan. Allah Ta'ala. Baik Ustaz. Ini Ustaz dari apa namanya? Sosial Bone. Iya. Ini berkaitan dengan pilkada kemarin mungkin Ustaz nih. Bagaimana hukumnya menerima sesuatu ketika contohnya waktu kampanye kita diberikan barang atau uang, namun orang yang memberikan itu mengatakan kami memberikan sesuatu itu bukan karena mengharap dicoblos atau dipilih, namun dia berniat untuk bersedekah atau menginfakkan hartanya, namun pas momen kampanye. Ya. Itu, waktu belum nyalek dia enggak sedekah enggak waktu belum nyalek. Atau belum jadi calon ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya sedekahnya kenapa harus mencari waktu menjelang pemilihan gitu kan. Jadinya kan orang jadi ragu-ragu nih nanti sedekah betul-betul sedekah ini atau ada kaitannya dengan pemilihan ya. Karena meskipun kita mengatakan ini kan cuma sedekah ya. Anda pilih saya atau tidak pilih saya terserah Anda kan, itu cuma sedekah saja. Meskipun kita mengatakan begitu, pasti hati orang yang diberi sedekah itu sudah tertarik dengan kita kan. Apalagi kalau orang itu tidak punya pilihan gitu kan. Kan banyak orang yang tidak tahu milih siapa. Ya. Banyak orang sekarang masyarakat kita pada umumnya tidak tahu siapa yang mau dia pilih, apa gitu, anggota legislatif, apa gitu, bupati, gubernur, presiden, itu bingung gitu. Banyak orang yang pilih siapa ya? Bingung. Apalagi kalau tidak kenal orangnya kan. Apalagi kalau
Anggota legislatif banyak sekali tuh yang mau dipilih itu. Caleg itu, foto banyak sekali. Orang jadi bingung ini milih siapa ya? Tidak kenal pula semuanya. Maka ketika ada yang menyumbang dengan embel-embel, tidak usah pilih, tidak harus pilih saya. Ya, saya cuma mau menyumbang kok. Anda tidak harus pilih saya. Ini cuma kata-kata hiasan saja sebenarnya. Ya. Karena dengan memberikan itu, ya hati kita pastilah namanya dia memberikan. Maka ketika ada calon 1, 2, 3 atau caleg sampai 10, 20, 30, nggak ada yang saya kenal. Saya kenal ini yang kasih sumbangan sama saya. Ya dialah yang saya pilih. Nah, jadi kata-kata seperti ini sebenarnya itu andaikan dilakukan sebelum dia menjadi caleg, jadi cagup, capres, bagus sekali. Nah, ada kaitannya dengan pemilihan kan, ya sumbang aja sebanyak-banyaknya. Orang akan terima semuanya. Karena tidak terkait. Tapi kalau sudah ada kaitannya, dia adalah calon, itu namanya muttaham. Ya, itu dicurigai ada udang di balik batu. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Afwan, Ustaz. Dulu waktu masih kecil, orang tua kami pernah mengajarkan untuk sholat sunat 4 rakaat di malam Jumat dengan surah-surah pendek yang dibaca. Surat Yasin, Al-Mulk, Sajadah, dan satu surat lain kami lupa. Agar ingatan kita kuat, Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, apakah ini ada tuntunannya? Kemudian ada pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana jika orang sering membaca sholawat dengan tujuan agar Allah mempercepat doa kita? Sehingga sedikit-sedikit melihat sesuatu yang diinginkan, membaca sholawat. Sedikit-sedikit yang ada yang mau diinginkan, membaca sholawat. Demikian, Ustaz. Ya, baik. Tentang sholat 4 rakaat di malam Jumat dengan bacaan tartil tidak ada tentunya di Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita ibadah itu mesti ada tentunya dari Nabi. Ketika dikhususkan, sekarang kita mengkhususkan waktunya. Malam Jumat kan khusus waktunya, caranya khusus 4 rakaat, bacaannya khusus. Meskipun pada dasarnya kita mau sholat sunat malam apa saja boleh kan. Ada yang namanya as-sunat al-mutlaqah, sholat sunat mutlak namanya, tidak terkait dengan sebab tertentu. Ya, kalau mau sholat saja. Mau 2, 4, 6, 8, 20, 40, 60 silahkan gitu ya. As-sunat al-mutlaqah yang penting bukan pada waktu terlarang itu. Boleh kita kerjakan sunat-sunat yang sifatnya mutlak. Tapi kalau sudah ditentukan caranya, jumlahnya, waktunya, ini sudah membutuhkan dalil. Ketika tidak ada dalil maka tidak boleh kita kerjakan. Ya, nanti bisa masuk dalam kategori bid'ah. Ya, dan bid'ah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat pahala yang pertama ya. Supaya Allah berikan kita pahala berselawat. Ya, supaya Allah membalas salawat kita dengan 10 kali salawat, kan itu dalam hadis. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salawat pada dengan 1 kali salawat, Allah salawat pada dengan salawat. Kalau Allah salawat pada hambanya itu artinya apa kata para ulama? Artinya Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya dan memuji-muji hamba ini di hadapan para malaikat. Dipuji-puji kita oleh Allah. Ya, 10 kali. Kita salawat 1 kali sama Nabi, Allah puji kita 10 kali kepada para malaikat. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi pahalanya, balasan langsungnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi di hari kiamat. Ya, karena Nabi janjikan orang yang bersolawat kepada beliau akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jadi biasakan kita melakukan amalan itu karena motivasi yang telah disebutkan dalam dalil. Ya. Adapun misalnya kalau mau sesuatu bersolawatlah. Jadinya solawatnya tendensi duniawi. Jadi lihat mobil bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen dapat mobil seperti itu. Anda solawat mau dapat akhirat atau mau dapat mobil? Ya. Lihat rumah yang bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun asalnya boleh saja sebenarnya. Ya. Tapi ketika sudah menjadi sesuatu yang disengaja, dibiasakan dan maksudnya untuk mendapatkannya, maka ini kita memperalat ibadah untuk tujuan dunia jadinya kan gitu.
Sementara kita sebenarnya ibadah itu asalnya untuk akhirat kita. Meskipun akan ada asar dunianya. Ya. Tapi yang pertama dengan ibadah itu ada akhirat. Nanti Allah kasih istilahnya orang tanam padi akan ikut tumbuh rumputnya gitu. Tapi yang utama padi kita mau tanam kan. Nanti rumput akan tumbuh di situ. Ya, bukan rumputnya yang kita cari. Ya, rumputnya adalah dunia, padinya itu akhirat. Jadi jangan sampai akhirnya berubah ya. Kita berselawat sudah lupa pahalanya, lupa Allah 10 kali selawat kepada kita, lupa syafaat di akhirat. Tapi yang teringat ketika selawat adalah dunia. Ya, lihat mobil Mercedes selawat, lihat rumah megah selawat, nanti lihat perempuan cantik selawat pula, supaya jadi istri saya tuh. Jadi campur dengan maksiat lagi nanti. Lihat artis, artis cantik, Allahumma sholli ala Muhammad, supaya saya dapat istri secantik dia gitu. Atau kalau perlu dia jadi istri saya, dia jadi maksiat jadinya. Nah ini perlu kita luruskan hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya di chat ini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada yang memberi kita uang atau sesuatu, tetapi kita tahu penghasilannya itu dari hasil penjualan miras misalnya. Bagaimana cara menolak ini jika memang haram hukumnya? Jika memang itu haram hukumnya. Bagaimana cara menolaknya, Ustaz? Nah, ini minta petunjuk ini, Ustaz. Baik, ulama menjelaskan kalau orang itu pendapatannya dari yang haram saja, maka kita tidak boleh menerimanya sama sekali. Ya, karena kita tahu dia tidak punya penghasilan yang lain. Cuma dari yang haram saja. Tapi kalau penghasilannya bercampur, dia punya beberapa sumber penghasilan, ada yang haram, ada yang halal. Maka yang utama tidak menerima bantuannya, yang lebih utama. Meskipun dibolehkan, ya, karena kita tidak tahu ini dari sumber yang mana yang diberikan kepada kita. Andai kan kita tahu dia punya beberapa sumber penghasilan yang diberikan kepada kita dari sumber yang haram, maka juga wajib ditolak. Wajib ditolak. Yang tadi boleh diterima, tapi afdolnya ditolak adalah ketika orang tidak tahu ini diberikan dari sumber yang mana. Ya, maka dia boleh menerima, tapi lebih afdol untuk ditolak. Bagaimana cara menolaknya? Ya, tidak ada cara lain selain berterus terang. Sekaligus sebagai nasihat, ya. Mohon maaf Pak, karena saya lihat Bapak ini usahanya ini, ya, jual miras, ya. Dan dalam agama saya itu dilarang. Minum-minum keras dilarang, jual miras juga dilarang. Maka saya khawatir ini menerima bantuan dari Bapak karena sumbernya dari sesuatu yang saya yakini sesuatu yang diharamkan. Apa boleh buat? Kita harus berterus terang. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi dia. Ya, nasihat bagi dia. Tentu kita menyampaikannya bukan dengan nada merendahkan, ya. Tapi kita menyampaikannya dengan baik, dengan nada cenderung bahwa kita sedang berhati-hati. Ya, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi orang. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Nah, ini ada lagi yang minta nasihat Ustaz. Mana yang lebih afdol kalau safar itu salatnya itu di jamak atau di kasar ataupun mengikuti waktu masing-masing, Ustaz? Nah. Ya, dua-duanya boleh sebenarnya. Kita boleh menjamak dan mengqasar sekaligus. Boleh juga mengqasar saja pada waktunya masing-masing. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau sudah sampai di tempat tujuan, beliau tetap melaksanakan sholat di waktu masing-masing dengan mengqasar. Ya, jadi tetap sholat duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, tapi dengan diqasar. Itu kalau sudah sampai tempat tujuan. Tapi kalau sementara berjalan atau berpindah-pindah, maka lebih baik dijamak. Ya, kita sampai di tujuan nih. Kita lagi banyak urusan. Saya mau ke Jakarta misalnya. Sampai saya ke Jakarta. Jakarta banyak urusan. Jakarta kotanya macet, kotanya luas. Saya harus ke sana kemari, ke sana kemari. Maka lebih baik saya menjamak. Ya. Tapi kalau saya tinggal di rumah saja, setelah sampai tempat tujuan saya cuma di rumah saja, di hotel saja, maka afdolnya di waktu masing-masing. Ya, dengan mengqasar. Kalau ada masjid dekatnya, lebih afdal lagi ke masjid. Ya, kalau ada masjid di dekat tempat kita tinggal, kita ke masjid dan sholat pada waktunya masing-masing. Tapi kalau kita punya banyak urusan,
di tempat tujuan safar kita harus pindah-pindah, banyak harus diurus, ya, maka lebih baik kita menjamak dan mengqashar sholat kita. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Kemudian berikutnya Ustaz, ini dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah setelah qomat di masjid, apakah masih bisa sholat sunnah qobliyah Ustaz bagi perempuan di rumah? Syukron. Boleh. Ya. Yang sholat di rumah Ya. tidak terikat dengan sholat di masjid. Ya, jadi ibu-ibu di rumah silahkan. Tidak usah terikat dengan qomat di masjid. Ibu-ibu masih bisa sholat sunat qobliyah. Jadi kalau misalnya mau sholat duhurnya jam 2 misalnya, ya sholat sunat qobliyah ya sebelum sholat duhurnya. Ya, tidak ada kaitannya dengan azan dan qomat di masjid tadi. Meskipun yang afdalnya di awal waktu. Ya. Perempuan pun yang sholat di rumah, afdalnya sholat di awal waktu. Kecuali waktu isya. Waktu isya itu afdalnya di sepertiga malam akhir dari sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau malam kita bagi 3, ya, maka akhir dari sepertiga yang pertama itu afdalnya sholat isya. Ini bagi yang sholat. Allah Ta'ala. Baik Ustaz. Ini Ustaz, sampai jam berapa ini Ustaz ya? Ini sudah 7.27 Ustaz. Ya, 3 menit lagi ya sampai setengah 8. Oke, baik Ustaz. Berarti ini saya bacakan ini ada 2 pertanyaan mungkin yang bisa jawaban-jawaban singkat Ustaz. Afwan Ustaz, ini dari akhwat ini yang menanyakan suatu Ustaz. Afwan izin bertanya, saat ini saya sedang mengikuti ta'aruf. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa ikhwan tersebut baik agamanya atau soleh? Saya sudah sholat istikharah, tapi masih memiliki kecenderungan belum bisa menerima Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, ada yang lain Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia? Syukran. Ya, jazakallah khair. Ya. Baik. Kalau sudah istikharah, apa yang kita rasakan di hati kita itulah hasil istikharah kita. Ya, jadi kalau kita sudah istikharah, apa kecenderungan yang ada di hati berarti sudah hasil istikharah kita. Jadi kalau tadi sudah istikharah dan rasanya tidak mau menerima, berarti itulah hasil istikharah Anda. Ya. Jadi tidak apa-apa. Apalagi tadi kan belum jelas ya ini laki-lakinya. Belum jelas gimana agamanya, gimana akhlaknya. Tadi kan gimana cara mengetahuinya, itu berarti belum tahu lagi berarti ya. Ini cari informasinya di mana ya. Jadi kalau sudah berkumpul antara ketidakjelasan ya dan hasil istikharah sudah ada, kecenderungan sudah ada, maka ikuti apa hasil istikharah Anda. Yang pertama. Yang kedua, tentang mengirimkan Al-Fatihah. Ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Mengirimkan Al-Fatihah itu sebenarnya mengirimkan amal soleh, pahala amal soleh. Namanya adalah bacaan Al-Quran. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah sampai kita mengirimkan pahala amal soleh kita, diantaranya pahala baca Quran kita, atau pahala surat Al-Fatihah yang kita baca, apakah itu sampai kepada orang yang meninggal dunia atau tidak sampai. Ini masalah khilafiyah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, kecuali 3 hal ya yang ada dalilnya secara khusus, yaitu haji atau umroh, menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia atau mengumrohkannya sampai pahalanya, dapat dia pahala haji umroh. Sedekah juga ada dalilnya, dapat dia pahala sedekah. Atau puasa misalnya, ada yang pernah bernazar belum sempat dilaksanakan nazarnya, meninggal dunia, kita puasakan nazarnya, pahalanya dah sampai pada kita. Itu 3 hal yang ada dasarnya ya, sehingga Imam Syafi'i mengatakan sampai pahalanya untuk 3 hal. Selain itu tidak sampai, termasuk baca Quran. Ya, baca Quran, niatkan pahala baca Qurannya, pahala Al-Fatihahnya kita kirim untuk si fulan yang sudah meninggal dunia. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai pahalanya dengan dikiaskan kepada amal-amal tadi. Itu juga pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa amalnya, pahalanya sampai dikiaskan pada 3 amalan tadi. Yang ada dalilnya ya, itu dikiaskan ke situ. Maka yang lain pun akan sampai pahalanya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Saya sendiri lebih cenderung pada pendapat yang pertama,
Ya, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang merupakan hasil daripada usahanya. Tidak akan sampai pahalanya kecuali yang ada dalilnya tadi. Ya, 3 amal dalilnya atau amal jariah. Amal jariah juga itu bisa seperti ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat, ya, akan terus mengalir pahalanya. Ya, sedekah jariah, tiap orang kita bangun masjid, tiap orang masuk sholat, kita dapat terus pahalanya. Ya, anak yang soleh, dia kita didik jadi anak yang soleh. Setiap dia melakukan ibadah, amal soleh, kita dapat semua pahalanya, insya Allah. Nah, itu yang ada dalilnya saja. Ya. Jadi intinya masalah khilafiyah itu yang tidak perlu kita ributkan sebenarnya. Yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai kecuali ada dalilnya, seperti saya misalnya, saya cenderung pada pendapat itu, silahkan. Yang mengikut pendapat Imam Ahmad, Imam Taimiyah juga silahkan. Ya, cuma itu tadi yang ini yang mengatakan sampai itu pakai dalil kias, sementara yang tidak sampai melihat bahwasanya ini adalah ibadah makhdhah yang tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan, kita tidak paham kenapa ini kok dikatakan sampai pahalanya. Yang lain bagaimana caranya ya, tidak bisa paham sehingga tidak bisa dikiaskan. Wallahu taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sudah pertanyaan-pertanyaan sebagian besar telah dijawab. Namun hari ini alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan ya Ustaz. Sehingga masih ada tersisa sekitar 12 pertanyaan yang belum kita jawab. Mudah-mudahan ya selalu kita sisipkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang sudah di-save dan insya Allah kalau ada kesempatan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sisipkan untuk ditanyakan kepada Ustaz. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang dilaksanakan hari ini dan saya kembalikan pada Profesor Ma'ruf. Silakan. Masih di mute, Prof. Iya, tertutup mic-nya, Pak. Iya, alhamdulillah kita telah mengikuti kajian subuh, insya Allah. Kita terus sambung pada Jumat-Jumat berikutnya, insya Allah. Untuk itu mohon kita bersama. Ya, baik, kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berbahagia, kita telah berada di ujung acara dan saya tutup Zoom kajian kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.